Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Firmanda, NIM 62114180059. Di sini saya akan memaparkan materi pembinaan olahraga usia dini, cabang olahraga tenis meja. Latar belakang, pada dasarnya permainan tenis meja adalah kemampuan menerapkan berbagai keterampilan teknik, fisik, dan psikis dalam suatu permainan tenis meja. Tenis meja biasa disebut pingpong adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasang untuk ganda yang berlawanan. Dengan demikian, untuk dapat menjadi seorang pemain tenis meja yang baik yang diharapkan dapat berprestasi di tingkat nasional dan internasional, selain bakat yang harus dimiliki, juga harus pula dilengkapi dengan unsur-unsur pembinaan dan ditunjang dengan daya tahan aerobik yang sangat bagus. Program pembinaan olahraga usia dini. Dalam upaya meningkatkan prestasi yang telah ditargetkan, diperlukan usaha untuk mewujudkan rencana tersebut dengan pembinaan atlet secara baik dan benar. Sistem pembinaan olahraga yang ada di Indonesia yaitu menganut sistem piramida yang terdiri dari pemasalan, pembibitan, dan prestasi. Pemasalan yaitu usia mulai olahraga, kemudian pembibitan sebagai usia spesialis, dan prestasi untuk usia pencapaian prestasi puncak atau juga atlet senior. Kita masuk pada proses pemasalan. Pemasalan merupakan sebuah tahapan dasar yang bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Maksudnya yaitu, melalui tahapan ini masyarakat memiliki akses yang luas untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga dengan berbagai latar belakang dan tujuan masing-masing. Masyarakat yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sukarela melakukan olahraga, baik untuk tujuan sosialisasi, rekreasi, kesehatan, maupun kebugaran tubuh. Pemasalan dapat berfungsi sebagai wahana dalam penelusuran bibit-bibit untuk membentuk atlet berprestasi. Keberhasilan tahapan ini akan berakumulasi terhadap munculnya calon-calon bibit atlet yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurut Wahyudi tahun 2009. Strategi pemasaran olahraga antara lain, yang pertama, mempolakan peningkatan keterampilan maupun kebugaran. Maksudnya yaitu meningkatkan peningkatan keterampilan maupun kebugaran pada sekolah dasar, usia dini, dan spesialis pada sekolah lanjutan, serta perkumpulan untuk mencapai prestasi yang optimal. Yang kedua, sarana dan komponen pendukung. Artinya yaitu meningkatkan prasarana serta tenaga pendidik atau pelatih secara kualitatif. Yang ketiga, apresiasi, yaitu memberikan penghargaan kepada penggerak upaya pemasaran olahraga prestasi. Target sasaran. Pemasaran olahraga akan sangat baik dilakukan pada anak usia dini karena merupakan upaya menggerakkan anak untuk melakukan aktivitas olahraga yang menyeluruh dan diharapkan tersedianya bibit atlet unggul serta menciptakan suatu prestasi olahraga. Menciptakan suatu prestasi olahraga yang berkualitas juga diperlukan suatu kerja keras, keterikatan, dan keserasian dari semua pihak untuk membantu serta bekerja sama, berpikir secara ilmiah untuk mendukung atau memadukan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan pengertian dan dorongan kepada atlet guna berlatih secara keras dan dapat mencapai prestasi maksimal. Kemudian kita masuk proses pembibitan. Definisi pembibitan adalah usaha untuk mendapatkan atlet yang berbakat yang nantinya dibina untuk dapat berprestasi tinggi. Menurut M. Furqon tahun 2002, pengertian pembibitan atlet adalah upaya untuk mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya di kemudian hari sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemasaran olahraga. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet yang unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir. Artinya yaitu
ini memiliki andil lebih dominan dibandingkan proses pembinaan dan penunjang lainnya. Kemudian yang kedua, menghindari pemborosan dalam pembinaan. Artinya yaitu menghindari pemborosan dalam pembinaan apabila atlet yang dibina memiliki potensi yang tinggi yang dibawa sejak lahir. Dan yang ketiga, digalakan pencarian bibit atlet unggul pada usia dini. Karakteristik atlet bibit unggul antara lain, yang pertama, memiliki kelebihan kualitas bawaan sejak lahir. Yang kedua, fisik dan mental yang sehat. Artinya yaitu memiliki fisik dan mental yang sehat, tidak cacat tubuh, diharapkan postur tubuh sesuai dengan cabang yang diminati. Kemudian, fungsi organ baik. Artinya yaitu memiliki fungsi organ yang baik seperti kekuatan, kecepatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi, kelincahan, dan power. Kemudian memiliki kemampuan gerak dasar yang baik. Kemudian yang kelima, memiliki intelijensi tinggi. Yang keenam, memiliki karakteristik bawaan sejak lahir seperti watak kompetitif yang tinggi, kemauan keras, tabah, pemberani, dan semangat. Cara pencarian bibit unggul. Cara pencarian bibit unggul ini dilakukan dengan cara yang pertama, pendekatan observasi, yang kedua, dengan angket, yang ketiga, melakukan wawancara, dan yang keempat, tes pengukuran kemampuan fisik. Pencarian bibit unggul dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tenaga pendidikan jasmani, pelatih, dokter, pakar olahraga, psikolog, sosiolog, dan antropolog. Kemudian kita masuk tahapan prestasi. Prestasi olahraga. Prestasi menurut Jamarah tahun 1994 adalah hasil dari suatu kegiatan yang diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Prestasi seseorang dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri dan faktor dari luar dirinya. Program latihan. Program latihan adalah suatu petunjuk atau pedoman yang mengikat secara tertulis berisi cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan mendatang yang telah ditetapkan. Program latihan ini menentukan perkembangan pembinaan yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan maksimal. Dalam pembinaan olahraga dibutuhkan program yang sistematis dalam pencapaian prestasi. Perencanaan yang baik merupakan suatu kunci dari unsur melatih yang efektif dan efisien. Maka dalam hal ini pelatih harus mempersiapkan untuk merencanakan program latihan atlet untuk mengembangkan keterampilan teknik, fisik, taktik, dan mental. Tahap program latihan perencanaan latihan olahraga prestasi dikenal 3 tahapan program latihan, antara lain yang pertama, program latihan jangka panjang. Tahapan ini terdiri dari yang pertama, tahapan dasar untuk atlet pemula. Latihan pada usia dini berupa latihan dasar fundament yang kuat untuk mencapai prestasi puncak pada masa emasnya. Latihan dasar merupakan tuntutan mutlak agar dapat menggunakan potensi yang maksimal untuk menjadi juara. Latihan dasar memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa senang berolahraga, memberikan pengayaan gerak melalui berolahraga apapun yang disenangi, meningkatkan kondisi umum, penguasaan teknik dasar yang benar sesuai cabang yang dipilihnya, memberikan latihan keterampilan dasar yang benar, pengembangan daya pikir atau kecerdasan, menanamkan sikap mental untuk mendukung prestasi puncak. Yang kedua, yaitu tahap menengah untuk atlet junior. Usia atlet pada tahapan ini merupakan usia pubertas sehingga mudah goyah.
Isi dan arah latihan pada tahapan inti antara lain meningkatkan kondisi fisik umum, latihan kondisi fisik khusus sesuai kebutuhan cabang olahraga, kemampuan koordinasi gerak yang kompleks, melatih teknik dengan taraf kesulitan lebih tinggi dari teknik dasar, meningkatkan keterampilan, memberikan ilmu dan taktik untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas, menanamkan hidup sehat, dan menanamkan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu tahap lanjut untuk atlet senior. Tujuan utama pada tahapan ini adalah untuk mencapai prestasi setinggi mungkin dan mempertahankan prestasi puncaknya selama mungkin. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu program latihan jangka menengah. Rencana jangka menengah merupakan pelaksanaan langsung dari rencana jangka panjang. Program yang dirancang sesuai dengan dan berdasarkan pada tahap latihannya sehingga setiap kelompok latihan atau klub memiliki atlet dengan lapisan yang jelas. Dalam tahap jangka menengah ini juga merupakan dasar dalam menyusun penyelenggaraan kompetisi sehingga mengenai sifat dan tujuan kompetisinya dapat disesuaikan dengan masing-masing tahap pembinaannya. Dalam hal ini, atlet bisa melatih kemampuan dalam suatu pertandingan agar lebih baik lagi. Kemudian kita masuk yang ketiga, program latihan jangka pendek. Program ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama program latihan bulanan. Program ini merupakan penjabaran dari periode persiapan, periode pertandingan, dan periode peralihan. Sasaran latihan bulanan terkait sebagai sasaran antara setiap periode latihan dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, program latihan mingguan. Merupakan pelaksanaan langsung dari program 25 latihan bulanan. Sasaran program latihan selama 4 minggu selalu mengacu pada target 1 bulan. Yang ketiga yaitu program latihan harian. Merupakan pelaksanaan langsung dari program latihan mingguan yang terdiri dari unit-unit latihan harian dan jenis programnya terperinci. Kemudian kita memasuki periodisasi program latihan. Periodisasi adalah pengaturan perencanaan dan tahapan jangka panjang daripada suatu program latihan di mana setiap proses latihan mempunyai tujuan yang berbeda. Dasar utama dari periodisasi adalah perubahan variabel latihan termasuk di dalamnya beban latihan, volume, dan intensitas latihan dengan tujuan menggiring atlet menggapai efek yang diharapkan dari latihan. Siklus latihan berikut variabel yang terkait di dalamnya saling berhubungan dan bersinergi dalam mempertinggi kualitas atlet. Pada dasarnya program latihan dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode persiapan, kemudian periode pertandingan atau kompetisi, dan yang ketiga periode transisi. Pada periode persiapan terdapat tahapan yang penting. Tahapan ini disebabkan pada tahapan ini diletakkan pada dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahapan pertandingan yang akan datang. Secara umum, tujuan dari tahapan ini yaitu mengembangkan kondisi fisik umum, kemudian meningkatkan kemampuan komponen biometrik untuk cabang olahraga yang dilakukan. Yang ketiga, menanamkan karakteristik psikologis, yang kemudian melatih dan mengembangkan keterampilan teknik cabang olahraga. Kemudian memperkenalkan 26 teknik dasar dan strategi yang nantinya dikembangkan lebih lanjut pada tahapan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan pengetahuan teoritis mengenai teori dan metodologi latihan untuk cabang olahraga yang bersangkutan. Kemudian tahap persiapan umum atau TPU. Tahapan ini merupakan periode persiapan pertama dan paling pertama. Dalam periode ini atlet bergerak secara teratur dari latihan umum menuju ke khusus. Latihan umum berlangsung sepertiga dari rencana keseluruhan persiapan kompetisi dan transisi.
Latihan dalam tahapan persiapan ini dimulai 10 bulan sebelum pertandingan. Fokus latihan lebih menekankan untuk membentuk kekuatan, daya tahan, dan kelentukan tubuh. Ketiga komponen fisik dikembangkan minggu pertama di awal musim. Dengan demikian, bobot latihan untuk mengembangkan kondisi fisik antara 60-70% dan untuk latihan teknik berkisar 30-35%. Kemudian tahap persiapan khusus atau TPK. Musim latihan pada tahapan ini berlangsung antara 8-10 bulan dengan beban latihan yakni latihan teknik 50%, taktik 25%, fisik 15%, dan tes trial 10%. Musim ini atlet diharapkan sudah berada dalam kondisi fisik yang baik. Dengan demikian, latihan berat pada musim berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk periode yang kedua, yaitu periode pertandingan atau kompetisi. Pada musim kompetisi, volume latihan dikurangi sedangkan intensitas latihan ditingkatkan. Latihan menekankan pada aspek taktik. Atlet diharapkan mampu menyusun strategi dan mengembangkan taktik pada saat pertandingan. Latihan taktik memiliki 65%, latihan fisik 10%, dan uji coba 25%. Kemudian periode ini yaitu merupakan periode menguras fisik dan mental. Kemudian yaitu periode transisi. Periode transisi merupakan masa latihan setelah musim pertandingan berakhir. Isi latihan dalam periode ini adalah yang pertama latihan fisik umum, yang kedua evaluasi hasil pertandingan, yang ketiga rekreasi rileks yang menyenangkan, dan yang empat latihan setelah musim pertandingan berakhir. Berdasarkan USKN nomor 5 tahun 2005 tentang tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru atau dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Terima kasih. Itulah yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.